Metabolisme organisme berikutnya adalah tentang katabolisme. Materinya dibedakan atas respirasi aerob dan anaerob. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim untuk menghasilkan energi. Contohnya adalah peristiwa respirasi, yaitu proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi dibedakan menjadi respirasi aerob, yaitu menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Pada respirasi aerob, akseptor elektron terakhir adalah oksigen. Sedangkan pada respirasi anaerob, tidak menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Pada peristiwa anaerob, akseptor elektron terakhir bukanlah oksigen. Contoh dari peristiwa respirasi anaerob ada 3, yaitu peristiwa-peristiwa fermentasi. Yang pertama, fermentasi asam laktat. Ketika otot kehabisan cadangan ATP yang dipakai adalah asam laktat atau asam susu atau disebut juga dengan asam lelah sebagai produk sampingan yang mengakibatkan nafas tersengal-sengal, pegal-pegal di sekujur tubuh. Dihasilkan energi sebesar 2 ATP, reaksinya sederhana, yaitu 2CH3COOH berubah menjadi 2CH3COOH ditambah 47 kilokalori. Tahap glikolisis saja. Kemudian asam pirufat diubah menjadi asam laktat, bukan asetil-CoA, karena tidak ada oksigen. Akseptor H+ adalah asam pirufat, bukan O2, sehingga tidak terbentuk air. Menghasilkan energi 2 ATP. Yang kedua adalah fermentasi alkohol, perubahan asam pirufat menjadi asam asetat atau alkohol tambah CO2. Alkohol sebagai produk sampingan. Pada sel ragi atau Saccharomyces cerevisiae, energi sebesar 2 ATP tambah 2 NADH2. Reaksinya 2CH3COCOH berubah menjadi 2CH3CH2OH tambah 2 CO2 tambah 28 kilokalori. Fermentasi asam cuka bersifat aerob karena menghasilkan H2O, substrat alkohol Acetobacter aceti atau asam cuka. Energi 5 kali fermentasi alkohol berlangsung dalam keadaan aerob dan menghasilkan asam cuka. Terjadi pada bakteri asam cuka, substratnya adalah etanol atau alkohol, dihasilkan energi 5 kali lebih besar dari fermentasi alkohol, yaitu ATP. Respirasi anaerob adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa oksigen. Terjadi pada jaringan yang kekurangan oksigen, akar tumbuhan yang terendam air, biji tebal yang sulit ditembus oksigen, sel ragi dan bakteri anaerob. Persamaannya sederhana, yaitu perubahan C6H12O6 menjadi 2C2H5OH tambah 2 CO2 tambah 21 kilokalori. Respirasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen, menggunakan asam pirufat atau asetaldehid sebagai pengikat hidrogen, menghasilkan asam laktat atau alkohol, hanya menghasilkan 2 molekul ATP atau energi sebesar 21 kilokalori. Tahapan reaksinya lebih sederhana. Fermentasi termasuk respirasi anaerob,
seringkali diistilahkan proses penguraian zat oleh mikroorganisme. Pengurai menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam sel. Fermentasi sebagai perubahan enzimatik dari substansi organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Ini adalah perbandingan respirasi seluler dengan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita lihat dari glukosa berubah menjadi asam pirufat, kemudian pada respirasi seluler dengan bantuan O2, kemudian bersama CO2 menghasilkan air dan energi sebesar 36 ATP, sedangkan pada fermentasi alkohol dan asam laktat tanpa bantuan O2, alkohol yang dihasilkan pada fermentasi alkohol adalah alkohol ditambah 2 ATP, sedangkan pada fermentasi asam laktat adalah asam laktat tambah 2 ATP. Katabolisme. Makhluk hidup bernafas memerlukan pasokan oksigen untuk proses respirasi sel. Respirasi sel adalah proses di mana sel memperoleh energi dengan memecah molekul glukosa. Respirasi sel membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Secara umum, reaksi kimia respirasi sel adalah pemecahan glukosa atau C6H12O6 menjadi karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Terjadi dua bentuk reaksi di sini. Reaksi oksidasi, pemecahan dari glukosa membentuk CO2, sedangkan oksigen berubah menjadi H2O melalui reaksi reduksi dan dihasilkan energi. Energi biokimia dihasilkan dari nutrisi yang diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat, karbon dioksida dan air selama respirasi aerob. 3 langkah dari respirasi aerob yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi dalam sitosol, mengawali perombakan dengan pemecahan glukosa menjadi 2 molekul senyawa yang disebut pirufat. Kemudian fosforilasi oksidatif terjadi di dalam membran mitokondria. Fosforilasi oksidatif bertanggung jawab atas hampir 90% ATP yang dihasilkan oleh respirasi. Fosforilasi oksidatif dapat juga dianggap sebagai tahap awal dari siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi dalam matriks mitokondria, menguraikan turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Sebagian tahap glikolisis dan siklus Krebs ini merupakan reaksi redoks, di mana enzim dehidrogenase mentransfer elektron dari substrat ke NAD+ untuk membentuk NADH. Transfer elektron terjadi di dalam membran mitokondria. Pada saat proses rantai transfer elektron terjadi, proses penerimaan elektron dari produk hasil proses glikolisis dan siklus Krebs biasanya NADH dan melewatkan elektron ini dari satu molekul ke molekul yang lainnya. Pada akhir rantai ini elektron digabung dengan ion hidrogen dan oksigen molekuler untuk membentuk air atau H2O. Jadi langkah respirasi aerob jika 4, glikolisis, fosforilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tapi jika fosforilasi oksidatif dianggap sebagai awal dari siklus Krebs, maka respirasi anaerob langkahnya terdiri atas glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Kita dimulai dengan glikolisis yang terdiri atas fase persiapan dan fase panen. Glikolisis adalah jalur metabolik yang terdiri atas 10 tahap reaksi berurutan yang dikatalisis enzim. Urutan reaksi ini mengubah glukosa menjadi pirufat.
Glikolisis adalah langkah pertama dalam respirasi aerob. Langkah ini sebenarnya bersifat anaerob karena tidak membutuhkan oksigen. Tapi dalam tahap glikolisis berikutnya dilanjutkan oleh reaksi aerob. Setiap sel dalam tubuh mampu melakukan glikolisis di sitosol atau sitoplasma. Dalam langkah ini, glukosa teroksidasi sebagian, sementara enzim tubuh mentransfer glukosa ke molekul pirufat atau zat organik yang juga dikenal sebagai asam pirufat. Gugus fosfat akan dihilangkan dengan bantuan enzim katalis lain. Karbon dengan 2 molekul oksigen akan dihilangkan karena tidak lagi mengandung energi di dalamnya. Berdasarkan perolehan energi, urutan reaksi glikolisis dipisahkan menjadi 2 fase, yaitu fase persiapan dan fase panen. Fungsi glikolisis adalah untuk memecah glukosa, untuk membentuk NADH dan ATP sebagai sumber energi untuk sel. Sebagai bagian dari respirasi aerob, pirufat disiapkan untuk siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Proses ini menghasilkan senyawa antara yang dapat digunakan pada berbagai langkah untuk tujuan seluler lainnya. Ini adalah skema glikolisis yang dilanjutkan oleh siklus Krebs, kemudian transport elektron dan reaksi fosforilasi oksidatif. Bagan glikolisis yang akan kita uraikan satu persatu berikutnya. Glikolisis pada fase persiapan atau fase investasi adalah fase 1-5 di mana ada konsumsi ATP. Fase 1-4 fase fosforilasi merupakan fase hidrolisis yang menggunakan air. Fase 5-10 adalah fase oksidasi di mana terjadi kehilangan oksigen. Jadi, fase glikolisis juga bisa dibedakan atas fase hidrolisis dan fase fosforilasi dan fase oksidasi. Glikolisis langkah pertama adalah fosforilasi oleh enzim heksokinase, di mana di sini ATP dikonsumsi, sebuah gugus fosfat dari ATP ditransfer ke dalam molekul glukosa untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat. Glukosa dengan bantuan enzim heksokinase dan ATP berubah menjadi glukosa 6-fosfat ditambah ADP. Fosforilasi peristiwanya adalah hidrolisis karena menggunakan air. Berarti di sini glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat dan memakai ATP. Langkah kedua, reaksi isomerasi di mana glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh isomerase fosfat enzim glukosa. Ini adalah reaksi reversibel dalam kondisi sel normal. Glukosa 6-fosfat diubah oleh fosfoglukosa isomerase berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Berarti glukosa 6-fosfat di sini berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Langkah ketiga dari glikolisis adalah reaksi fosforilasi di mana enzim fosfofruktokinase yang mentransfer gugus fosfat untuk membentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Molekul ATP digunakan dalam langkah ini. Fruktosa 6-fosfat
ditambah ATP dengan bantuan fosfofruktokinase berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ditambah dengan ADP. Fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat pakai ATP. Kemudian langkah 4, destabilisasi karena enzim aldolase memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 gula. Mereka adalah dehidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid fosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat ditambah aldolase dipecah menjadi dehidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid fosfat. Langkah 5 dari glikolisis adalah interkonversi. Enzim triose isomerase fosfat menginterkonversi molekul fosfat menjadi dehidroksiaseton dan gliseraldehid fosfat. Berarti pada langkah kelima, dehidroksiaseton fosfat berubah menjadi gliseraldehid fosfat. Glikolisis tahap B adalah tahap panen yang dimulai dengan langkah ke-6, di mana dihasilkan ATP dan NADH merupakan langkah dehidrogenasi. Enzim triose fosfat dehidrogenase merubah dehidrogenat gliseraldehid 3-fosfat dan menambahkan fosfat anorganik untuk membentuk 1,3-bifosfogliserat yang pertama. Aksi enzim mentransfer sebuah hidrogen dari gliseraldehid fosfat ke NAD yang merupakan agen pengoksidasi untuk membentuk NADH. Enzim juga menambahkan fosfat anorganik dari sitosol ke gliseraldehid fosfat untuk membentuk 1,3-bifosfogliserat. Reaksi ini terjadi dengan kedua molekul yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. 2-gliseraldehid fosfat tambah triosa fosfat dehidrogenase ditambah 2H tambah 2P tambah 2NAD menjadi 2,1,3-bifosfogliserat tambah 2H tambah 2NADH. Langkah ke-7 adalah fosforilasi tingkat substrat, di mana enzim fosfogliserokinase mentransfer gugus fosfat dari 1,3-bifosfogliserat. Fosfat ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP. Proses ini menghasilkan 2 molekul 3-fosfogliserat dan 2 molekul ATP. Ada 2 molekul ATP yang disintesis dalam glikolisis langkah ke-7, yaitu fosforilasi pada tingkat substrat. Langkah ke-8, langkah mutase, terjadi dengan bantuan enzim mutase fosfogliserat. Enzim ini merelokasi fosfat dari posisi karbon ketiga fosfogliserat molekul ke posisi karbon kedua. Hasil bentukan ini adalah 2-fosfogliserat. 2 molekul 3-fosfogliserat tambah fosfogliserat mutase menjadi 2 molekul fosfogliserat. Langkah ke-9 adalah reaksi liase. Enzim enolase dalam reaksi ini menghilangkan molekul air dari 2-fosfogliserat untuk membentuk asam fosfoenol pirufat. Jadi molekul fosfogliserat tambah enolase berubah menjadi 2 molekul asam fosfoenol pirufat. Langkah ke-10, fosforilasi tingkat substrat. Dengan bantuan enzim pirufat kinase terjadi transfer molekul fosfat
dari molekul fosfoenol pirufat anorganik ke ADP untuk membentuk asam pirufat dan ATP. Reaksi ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat dan 2 molekul ATP. Proses ini juga melepaskan 2 molekul air dan 2 molekul NADH yang kaya energi. Pada akhir langkah ini, 90% energi tersedia dari glukosa tidak dilepaskan karena masih terkunci dalam elektron asam pirufat. Pirufat ini bergerak dari sitosol menuju mitokondria, tempat terjadinya siklus Krebs. Glikolisis adalah peristiwa anaerob, yaitu peristiwa penguraian satu molekul glukosa menjadi asam pirufat, NADH, dan ATP. C6H12O6 berubah menjadi 2 asam pirufat tambah 2 H2O tambah 6 ATP. NADH nikotin amida adenin dinukleotida hidrogen berlangsung dalam sitoplasma. Hasil akhirnya adalah atom molekul 6C atau glukosa berubah menjadi 3C atau pirufat sebanyak 2 mol. Energi total yang dihasilkan adalah 6 ATP. 2 molekul NADH akan ditransfer ke rangkai transport elektron. Jika kita simpulkan, fosforilasi adalah tahap hidrolisis yang menggunakan air. Langkah pertama, glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan ATP. Glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat memakai ATP dengan bantuan air. Fruktosa 1,6-bifosfat berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat tambah dehidroksiaseton fosfat. Langkah kedua adalah oksidasi atau kehilangan oksigen. Gliseraldehid 3-fosfat berubah menjadi 1,3-difosfogliserat. 1,3-difosfogliserat berubah menjadi 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat berubah menjadi 2-fosfogliserat. 2-fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol pirufat dengan menghasilkan H2O. Fosfoenol pirufat berubah menjadi pirufat dengan menghasilkan ATP. Glikolisis menghasilkan ATP untuk satu glukosanya. ATP dari glikolisis merupakan yang dipakai untuk aktivasi glukosa adalah 2 ATP, sedangkan ATP yang dihasilkan dari oksidasi 2 NADH sebagai FADH2 adalah 4 ATP. Hasil ADP fosforilasi adalah 2 triose adalah 4 ATP. Jadi totalnya 6 ATP. Kesimpulannya, dari satu glukosa atau C6H12O6 dihasilkan 2 pirufat tambah 2 H2O tambah 6 ATP. Dekarboksilasi oksidatif bisa juga dianggap sebagai tahap pertama dari siklus Krebs. Jadi jika tidak dipisahkan tahap 2 dekarboksilasi oksidatif ini, maka akan digabung pembahasannya dengan siklus Krebs tahap pertama. Untuk setiap glukosa, dekarboksilasi oksidatif terjadi 2 kali karena 2-asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Pengurangan 2 molekul NAD atau dehidrogenasi masuk ke rantai transport elektron. 2 asam pirufat yaitu 2 CO berubah menjadi 2 CO2 tambah 2 asetat atau asetil koenzim A tambah 2 NADH. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga yaitu tahap siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria, peristiwanya adalah aerob. Dekarboksilasi menghilangkan gugus karboksil menjadi CO2. Dehidrogenasi menghilangkan atom hidrogen yang diterima NAD berubah menjadi NADH. Dekarboksilasi oksidatif, ATP-nya yang berasal dari 2 pirufat. Pada kondisi aerob, 2 pirufat dioksidasi menjadi 2 asetil-CoA dan 2 NADH. 2 NADH masuk transport elektron menyediakan 6 ATP. Jadi pada tahap ini, 2 pirufat akan menghasilkan 2 asetil-CoA
ditambah dengan 6 ATP. Siklus yang ketiga adalah siklus Krebs. Ini adalah langkah-langkah atau tahapan yang terjadi pada siklus Krebs. Glikolisis melepaskan energi kurang dari seperempat energi kimia yang tersimpan dalam glukosa. Sebagian besar energi masih tersimpan dalam bentuk pirufat. Jika terdapat oksigen, pirufat akan memasuki mitokondria. Di dalam mitokondria ini terjadi siklus Krebs sebagai proses penyempurnaan oksidasi. Siklus Krebs merupakan tahap kedua respirasi aerob atau tahap ketiga. Nama siklus ini berasal dari nama orang yang menemukan reaksi tahap kedua respirasi aerob, yaitu Hans Krebs. Siklus ini disebut juga dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs diawali dengan adanya dua molekul asam pirufat yang dibentuk pada glikolisis meninggalkan sitoplasma masuk ke mitokondria sehingga siklus Krebs terjadi pada mitokondria. Fungsi utama dari siklus asam Krebs adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Hal ini terjadi karena glukosa, asam lemak, dan banyak asam-asam amino dimetabolisir menjadi asetil-CoA atau intermediat yang ada dalam siklus tersebut. Siklus Krebs menghasilkan sebagian besar CO2. Kalau kita simpulkan, siklus Krebs merupakan reaksi dari asetil-CoA tambah oksaloasetat membentuk sitrat, terjadi pada matriks mitokondria. Satu molekul koenzim A dalam jalur daur Krebs akan menghasilkan 12 ATP, adapun satu molekul glukosa akan menghasilkan 38 ATP. Tahap siklus Krebs terdiri atas tahap dehidrogenase, yaitu kehilangan hidrogen, tahap 1, 2, 3, sampai 6C. Tahap 1, 2, 3, di mana 6C berubah menjadi 5C dan mengurangi FAD. Oksaloasetat 4C ditambah asetil-CoA dengan enzim sitrat sinase menjadi sitrat 6C, kemudian sitrat tambah enzim akonitase menjadi istositrat atau 6C. Dekarboksilasi dari 6C menjadi 5C atau dari tahap 2 ke 3 akan kehilangan CO2. Isositrat, oksidasi enzim isositrat dehidrogenase menjadi A-ketoglutarat, yaitu gula dengan 5 atom C. Kemudian A-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA 4C, suksinil-CoA 4C menjadi suksinat 4C dengan menghasilkan ATP. Suksinat dioksidasi oleh enzim suksinat dehidrogenase menjadi fumarat 4C dengan menghasilkan FADH2. Kemudian fumarat ditambah 1 mol H2O dengan enzim fumarase menjadi malat 4C. Berarti di sini masuk H2O atau air, kemudian malat, oksidasi dengan enzim malat dehidrogenase menjadi oksaloasetat atau 4C dengan menghasilkan NADH. Berarti dalam siklus Krebs dihasilkan ATP dari jalur reaksi ATP dari siklus asam sitrat yang berasal dari 2 asetil-CoA adalah oksidasi dari 2 isositrat menghasilkan 2 NADH setara dengan 6 ATP, oksidasi dari 2 alfa-ketoglutarat menghasilkan 2 NADH setara dengan 6 ATP, 2 dari substratofosfat rilase menghasilkan 2 GTP setara dengan 2 ATP, oksidasi dari 2 suksinat menghasilkan 2 FADH2 setara dengan 4 ATP, oksidasi dari 2 malat menghasilkan 2 NADH setara dengan 6 ATP. Jumlahnya adalah 24 ATP.
Kesimpulannya, 2 asetil-CoA tambah 24 ADP tambah 24 fosfat menghasilkan 4 CO2 tambah 2 H2O tambah 24 ATP ditambah 2 koenzim A. Transfer elektron terjadi di krista mitokondria. Elektron melekat di membran dalam mitokondria, mentransfer energi dalam bentuk NADH dan FADH2 menjadi ATP karena aliran elektron atau chemiosmosis yang disumbangkan oleh oksigen dan hidrogen sebagai akseptor akhir dari NADH menjadi 3 ATP tambah FADH2 yang menghasilkan 2 ATP. Fosforilasi oksidatif atau transfer elektron, sintesa ATP dan reoksidisis NAD dan FAD. Satu atom hidrogen dilepaskan dari NADH tambah H+ tambah dan FADH2 karena mereka dioksidasi menjadi NAD+ dan FAD. Atom H terpecah untuk menghasilkan proton atau H+ dan elektron untuk rantai. Elektron bergerak sepanjang rantai terdiri dari 3 pembawa elektron. Kehilangan energi pada setiap tingkat energi ini digunakan untuk memompa proton ke dalam ruang antara membran mitokondria dalam dan luar ruang antar. Konsentrasi proton yang lebih tinggi di ruang antar dibandingkan dalam matriks mitokondria sehingga gradien elektrokimia terjadi. Proton kemudian bergerak kembali melalui membran bagian bawah gradien elektrokimia melalui saluran tertentu pada partikel pengikut dari krista. Ini mendorong sintesis enzim ATP dengan berputar seperti motor. Enzim ini memasok energi potensial listrik untuk membuat ATP dari ADP dan fosfat organik. Proton dan elektron bergabung kembali untuk membentuk hidrogen dan ini menggabungkan dengan molekul oksigen yang berasal dari darah. Pada akhir rantai transfer untuk membentuk air, oksigen dikatakan sebagai akseptor elektron terakhir. Maka oksigen adalah akseptor hidrogen akhir dalam proses respirasi. Sintesa ATP pada transfer elektron dari NADH kompleks 1 menyediakan energi yang cukup untuk 3 ATP. NADH tambah 3 ADP tambah 3 fosfat menjadi NAD+ tambah 3 ATP. Dari FADH2 kompleks 2 menyediakan energi yang cukup untuk menghasilkan 2 ATP. FADH2 tambah 2 ADP tambah 3 fosfat menjadi FAD tambah 2 ATP. Peraturan transportasi elektron, tingginya kadar ADP dan NADH yang mengaktifkan transfer elektron, rendahnya tingkat ADP, energi oksidasi dan oksigen dan NADH2 yang mengurangi aktivitas transfer elektron. Satu molekul glukosa selesai mengalami oksidasi akan menghasilkan satu yang berasal dari glikolisis 6-8 ATP, dari pirufat 6 ATP, dari 2 asetil-CoA 24 ATP, jumlahnya adalah 36-38 ATP. Produksi ATP secara keseluruhan untuk satu glukosa adalah 1 glukosa tambah 6 O2 tambah 36-38 ADP tambah 36-38 fosfat menghasilkan 6 CO2 tambah 6 H2O tambah 36-38 ATP. Hasil oksidasi lengkap satu molekul glukosa berarti adalah 6 CO2, 6 H2O, 36-38 ATP. Hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak dan protein, kita lihat di sini bahwa lemak yang diurai menjadi asam lemak, karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino. Ketiganya akan membentuk asetil koenzim A. Pada protein, di samping asetil koenzim A dihasilkan juga asam ketoglutarat dan oksalasetat tumarat, tapi ketiga-tiganya menghasilkan asetil-CoA yang masuk ke daur Krebs, sehingga akhirnya menghasilkan ATP dan
CO2 serta H2O. Maka daur Krebs adalah rantai bersama dari proses respirasi lemak, karbohidrat, dan protein. Katabolisme lemak reaksinya sederhana, yaitu trigliserida tambah H2O dengan bantuan enzim lipase menjadi gliserol tambah 3 asam lemak. Sedangkan lemak yang terurai menjadi asam lemak tadi masuk dioksidasi menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus asam sikrat atau siklus Krebs. Katabolisme protein diurai menjadi asam amino diubah menjadi asam pirufat dan asetil-CoA. Gugus amino yang dilepaskan dari asam amino dibawa ke hati untuk diubah menjadi amonia dan dibuang lewat urin.